Dan itu terlihat dari kalamnya. Maka gampang ngecek ini wali Allah atau wali setan. Nih mohon maaf nih, di antara wali-wali itu, ada wali namanya wali sufi. Karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita, Pak. Mereka itu nguji Pak Mirwan. Sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu, Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia nggak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisiknya bukan main. Dalam sholat Pak Mirwan bilang, ini iblis ini. Terlaknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Adanya dia, itu nguji kita, kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Nah, suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Qutaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya Zubat. Apa kata beliau? Suatu kali Qutaib Alban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadhi agung telah memimpin sholat. Tapi Qutaib Alban ini mirip-mirip kayak wali majzub. Siapa contohnya ya? Habib Syekhon lah ya. Bikin berisik di luar. Maka terganggulah orang dalam masjid. Hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung orang ini berdiri, si imam ini, dan dia menerobos soft. Sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang jadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati, Pak. Ini ciri-ciri orang nggak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1 kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, pakai sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, kita susah mengenalnya. Dikata-katai lah ya oleh si imam ini. Jadi imam ini, apa yang dia kata-katai dalam sholatnya, itu keluar semua. Ya Qutaib Alban senyum aja. Akhirnya Qutaib mengatakan, wahai Tuan Hakim, Tuan Qadhi, Tuan Imam, semua gelarnya disebut. Apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Enggak. Tahukah engkau wahai Tuan Qadhi, Tuan Hakim, akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu. Bingung dia. Baru situ Pak dia kemudian melepaskan orang ini. Baru dia sadar. Oh iya juga ya. Lagi sholat, kita terganggu nggak sama orang begitu. Ya. Ini kejadian juga Pak waktu saya lagi khutbah di komplek kita di sono. Orang lagi bangun di depan masjid. Lagi khutbah, lagi sholat, datang truk. Dari tadi dia nggak datang. Pas kita lagi sholat, dia turunin tuh pasir. Orang nurun pasir berisik nggak Pak? Masjidnya belum ditutup seperti ini, masih kebuka separuh. Berisiknya bukan main. Saya jadi imam. Ya dalam hati kita, waduh ternyata Qutaib Alban zaman baru, tukang pasir Pak. Habis sholat, itu muazinnya ngutuk-ngutuk. Siapa tuh orang terlaknat yang ganggu kita sholat? Persis kalamnya seperti itu. Ini wali malamatiyah ini. Dia datang nguji kita. Tapi ada wali yang ketiga, wali setan. Ya, wali setan hati-hati Pak. Kalamnya ma'rifat, 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 ma'rifat. Diuji sedikit dengan syariat, dia kemudian mulai menghindari. Wali itu kalau seandainya, ini mohon maaf, seandainya Bapak Ibu ketemu dia tidak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Kalau wali bener ya. Kita ketemu dia kelihatan nggak sholat sama kita.
itu belum tentu dia nggak sholat, Pak. Gimana maksudnya? Ya, seperti Qutaib Alban tadi. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni yang tidak sempat pergi haji, lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya. Ketika temannya pulang, temannya mengatakan apa? Selamat ya ente haji mabrur. Jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di Masjidil Haram. Apa itu, Pak? Jadi wali-wali Allah ini salah satu khususan mereka, Allah buat diri mereka bisa mecah. Entah malaikatkah nanti yang jadi wakilkan. Ini bukan khurafat, Pak. Kita sudah banyak kitabnya. Ya. Dan zaman ini juga ada. Nggak usah jauh-jauh. Saya punya teman, baru belajar sholawat, kangen raudhah. Temennya lagi di raudhah, saudaranya. Apa kata dia? Loh, kok ada saudaraku di raudhah? Pulang-pulang, dia tanya, ente kemarin umroh ya? Enggak, saya di Jakarta. Gitu. Jadi dia menyaksikan temannya yang sedang bersolawat di raudhah, padahal temannya lagi di Jakarta. Itu kejadian, Pak, teman saya. Ya, orangnya masih hidup. Orang biasa. Apalagi wali-wali Allah yang agung. Cuma ini jangan jadi alasan juga Jumatan di Mekah. Jam Jumatannya beda. Kita Jumatan di sini, sono belum Jumatan. Ya, itu nggak alasan juga ya. Hanya wali-wali tertentu yang boleh kita sebut dia Jumatan di sono. Nabi Muhammad SAW ya, itu lebih banyak mukjizatnya atau lebih sedikit dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf? Mana yang lebih banyak, Pak? Nabi Muhammad. Di saat Nabi Yusuf tergoda di Mesir, Nabi Yusuf yang ada di Mesir, ayahnya lagi di Yerusalem. Dia melihat ayahnya hadir, lalu ayahnya mukul dia pakai tongkat. Bapaknya di kampungnya, dia lagi di Mesir, udah puluhan tahun gak ketemu. Mau dipukul, terasa sama dia, padahal jaraknya jauh. Nah ini ada, nanti silakan cari tafsir surah Nabi Yusuf di tafsir Ibnu Katsir. Ya, nanti ketemu. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi wali-wali setan ini ngeceknya cuma satu, syariat. Dia nggak sholat nih, tapi dia mengingkari sholatnya. Jadi wali palsu itu mulai muncul kalam di lisannya. Perlu tuh sholat, berarti dia wali setan. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang tidak sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Saya baru paham, Pak, di situ. Beda sama muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang nggak sholat, dia kafir. Imam Syafi'i sudah melihat kenyataannya. Banyak orang yang tidak menunjukkan dirinya sholat, tapi dia tidak mengingkari sholat. Ya beberapa tahun berikut dia tobat, menjadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Ini perlu kita ketahui juga. Allah memilih walinya di dunia atau semenjak alam azali, Pak. Al-Qadim, Allah Qadim. Lalu ada alam sebelum waktu. Alam sebelum waktu disebut dengan azali. Apa namanya? Azali. Jadi kalau ada kiai nyebut azal, itu dia maksudnya. Jadi belum ada pagi, sore, siang, belum ada kemarin, belum ada besok, belum ada sekarang. Itu azali. Alam azali, di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafasnya. Maka muncullah cahaya. Dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya. Jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat, selama dia tidak mengingkari syariat dengan kalamnya, maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah. Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad? Itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu perampok. Jadi dia kalau ada orang lewat, ya mirip-mirip kayak apa tuh kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang jambret gitu ya. Mirip-mirip begitu. Ini Fudail. Tapi karena rohnya adalah bibit kewalian, ada satu saat membuat dia nanti jadi titik baliknya, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa?
Titik baliknya, rohaninya sudah jadi wali, tapi dia belum sadar. Junaid ini kan pegulat. Dia pegulat, Pak. Jadi kalau gulat mau Pak Mirwan sekali sentil jatuh ya. Junaid. Jadi kalau sekarang jawara lah. Suatu kali, untuk hal yang lebih besar, hadiahnya gede, dia berlawanan dengan seorang Habib, zuriat Rasul. Apa kata zuriat ini udah tua? Junaid masih muda. Maka wali ini bisa saya jadi muda. Hei Junaid, ente tahu nggak siapa saya? Saya adalah zuriat Nabi. Saya banyak hutang. Saya banyak anak. Saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan. Nanti kalau ente sayang sama Nabi, sayang sama zuriat Nabi, pura-pura kalah ya. Oh berat Pak. Mau dapat ribuan dinar, tapi dia harus ngalah. Akhirnya dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah. Disitulah dia jadi wali. Ketika dijatuhkan, di situ Allah kemudian angkat kalbunya. Karena dia mencintai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai zuriat Nabi, belum tentu kita mengikuti kalamnya. Belum tentu kita mengikuti perbuatannya. Cinta aja. Apa kata Nabi? Ahibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena engkau mencintaiku. Sebatas itu. Jika ahlu bait ini tidak ikut Nabi, kita nggak ikut. Kita nggak ada urusan. Inilah makna ya. Man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Jadi sudah tahu cara ngecek ini orang wali Allah, wali malamatiyah, wali sufi, wali malamati, dan wali syaitani. Apa bedanya? Dia ingkar syariat atau tidak? Dengan kalam, Pak. Ini di kalam, bukan di perbuatan. Tapi di kalam. Jadi mau dia bermaksiat 70.000 kali setiap hari, selama dia tidak menghalalkan maksiatnya, dia bisa berbakat jadi wali. Tapi mau dia sholat 1000 rakaat, kalamnya kalam ma'rifat, setiap hari bermajelis dengan Allah, tapi dia bilang, sholat tidak wajib, yang halal haram. Udah Pak, itu wali setan. Dari mana kita tahu? Kita taunya dari kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang kepadanya setan berupa cahaya, setan yang ring satu tadi. Membawa ma'rifat iblis, ma'rifat iblisiyah. Dengan semua kalam-kalam yang mirip dengan kalam yang didapat oleh para nabi dan para wali yang lain. Tapi di ujung, jadi ini berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani dapat kalam-kalam rohani, isinya ma'rifat, itu dia terima, iya. Ketika si yang punya kalam ini mengatakan, tahukah engkau, wahai Abdul Qadir Jilani, semenjak detik ini, semua yang haram halal bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani senyum. Iblis nih. Iblis ring satu. Tapi Imam Junaid ditanya, mungkinkah seorang wali berselingkuh? Mungkinkah seorang wali bermaksiat? Mungkinkah seorang wali terjebak korupsi? Mungkin. Selama dia tidak menghalalkan itu. Selama dia tidak menghalalkan itu. Itulah rahasianya. Kenapa pembohong atas nama Rasul langsung tempatnya di neraka, Pak? Karena di kalam. Di kalam ini penting sekali.